Iya, Pak. Nah, ini dia. Udah, ini udah. Sampai kita tuh terakhir. Oh iya, ini ya, bisnis. Bisnis model canvassing. Udah sampai branding ya? Belum. Oh ya, ini belum. Oke. Ini adalah materi di mana sebenarnya untuk mendukung dari konsep sebelumnya. Kemarin kan bisnis model canvassing. Bisnis model canvassing ini perlu dipertajam dengan menggunakan STP, DIB atau segmentation, targeting, positioning, differentiation, direct image, dan branding. Jadi ini adalah tindak lanjut bagaimana sebenarnya membuat sebuah produk itu perlu ada. Tadi kan keputusan bisnis canvassing itu bagaimana produk itu akan langsung dari segi targeting, marketing. Nah, ini pertajamnya dari sisi ini, dari segi pasar ya. Nah, sekarang kita fokus ke pasar, di mana ada istilah segmentasi. Nah, ini dari segi marketing, bagaimana kita menyampaikan informasi mengenai jasa atau produk yang dapat meningkatkan minat sehingga terjadi transaksi pembelian, penjualan, atau bergabung dalam program. Kalau itu jasa misalnya pendidikan, training, itu bergabung. Tapi si pelanggan ini perlu ada agar dibantu untuk mengambil keputusan itu, perlu dibantu dengan apa aja sih supaya alasan kuat kenapa si calon pelanggan ini mengambil keputusan untuk membeli atau bertransaksi. Alasan biasanya yang dilakukan oleh kita dalam menawarkan kepada pelanggan bisa juga alasan karena kualitas produk. Kualitas produknya sangat mumpuni sehingga si produk itu akan terbeli atau terjadi transaksi. Kedua, bisa juga karena si pelanggan itu atau calon pelanggan itu merasa akan terdorong membeli itu karena harganya. Harganya bisa juga harganya murah sehingga dia terdorong untuk beli. Tapi ada juga, ada customer atau pelanggan memilih produk itu karena mahal. Emang rada aneh kalau murah ya udah biasa lah ya. Tapi kalau ada produk yang mahal justru dibeli sama orang itu. Contoh misalnya, ini apa namanya? Kalau cewek-cewek itu kantong dengan channel apa namanya, produk bermerek Chanel, terus apa lagi produk Louis Vuitton, produk apa lagi itu banyak, atau produk-produk sepatu, kendaraan, ada yang mahal sampai miliaran, puluhan miliar, ada aja yang beli itu. Karena ada hal-hal lagi yang lain, karena terkait dengan prestis, karena brand, macam-macam itu, karena orang terdorong karena membelinya. Yang ketiga karena promosi, karena setiap hari digeber promosi. Oh beda, kalau promosi kan berbentuk kayak diskon. Ada diskon, promosi. Ini promosi, ini ada diskon. Karena murah harga diskon. Terus apalagi ini dapat free, dapat satu, dapat tiga, beli satu dapat dua misalnya. Atau apalagi program-program promosi supaya dia akhirnya dia terdorong untuk membeli.
Itu alasan kenapa bisa nggak bergabung antara kualitas juga. Oke, price. Jadi alasan itu ada 3 misalnya. Bisa lebih dari itu. Nah, kita harus menyiapkan alasan-alasan sehingga orang, si customer tuh membeli produk kita. Tadi promosi sudah. Karena penempatan, please. Nah, penempatan tuh kalau dari suatu toko ataupun dari satu supermarket, itu place itu sangat penting. Place itu ditempatkan di tempat yang di depan, nggak di belakang. Itu atau tokonya itu ada di depan, jadi mudah aksesnya. Itu penempatan place. Itu sangat berpengaruh. Terutama saya lihat di perusahaan-perusahaan kayak supermarket gitu ataupun Indomaret, Alfamart gitu kan. Justru mereka itu si orang yang pemasok satu toko atau supermarket itu dia bayar untuk bisa ditempatkan di satu tempat tertentu. Ada yang seperti itu. Jadi ada justru malah. Nah sekarang tuh dulu sih melihatnya gini, orang beli di warung dia pasti patokan harganya ke supermarketnya nilainya segini, di warung sekian. Jadi bisa jadi ada beberapa produk-produk industri ditempatkan di supermarket, ditempatkan di semua itu hanya dalam rangka untuk membranding atau untuk mempromosikan kepada pembeli realnya. Pembeli realnya bukan di supermarket, bisa jadi. Bisa jadi pembeli sebenarnya ada di luar dari supermarket, di luar dari toko-toko modern. Itu yang akan menggenjot yang lain. Jadi saya lihatnya sih seperti itu, ada penempatan menjadi satu faktor. Bahkan si perusahaan itu bisa berani ngeluarin dana untuk ditempatkan di posisi terdepan di supermarket. Kelima, karena branding. Karena digeber, dihujani dengan informasi-informasi iklan dari YouTube, dari macam-macam, dari media sosial, dari TV, dari radio, kemana-mana ada informasi mengenai produk itu, sehingga otak kita ini akan tercekoki branding tertentu. Jadi sebenarnya di dalam industri itu bisa jadi adalah perang branding atau perang informasi, di mana setiap produk itu berusaha untuk menempatkan top of mind dari satu produk tertentu. Contoh misalnya perang antara Coca-Cola dengan Pepsi. Produknya hampir sama, cuma rasanya berbeda, tapi dia perang informasi tersebut. Kalau di Indonesia banyak kan lebih ke Coca-Cola ya, banyak ya. Tapi kalau di luar negeri itu bisa beda. Di Amerika Pepsi misalnya, atau di mana-mana. Jadi perangnya perang branding, perang bisa miliaran untuk sampai ke branding tersebut. Berupaya untuk sampai dia selalu ingat, kalau apa-apa ingatnya ke produk tertentu, itulah di branding. Keenam adalah salesmanship. Salesmanship adalah kemampuan seseorang penjual, sales, untuk meyakinkan orang secara langsung, face to face, untuk membeli produknya. Itu kan pemilih mengambil keputusan terakhir dibantu oleh si salesmanship. Tapi branding juga penting, bukan berarti nggak penting. Ada memang tergantung si produk sih ya. Produk-produk tertentu bisa jadi mengandalkan kemampuan salesmanship untuk menjualkan. Tapi ada juga yang campuran ya, antara branding, salesmanship, penempatan, promosi, price, quality digabungin. Itu namanya nanti ada marketing mix. Salesmanship. Salesmanship berikutnya ada juga yang memang tidak terlalu branding enggak, tapi salesmanship-nya yang digenjot. Itu produk MLM itu kan salesmanship yang dihajar. Jadi biaya branding, biaya itu dimasukkan ke dalam salesmanship.
Kemudian bisa juga ketujuh adalah karena added value atau karena nilai manfaat yang didapat dari produk yang kita beli itu yang akan dimaksimalkan sehingga orang oke, saya beli karena manfaatnya. 8 juga karena kenyamanan. Misalnya beli produk, beli mobil, cari kenyamanannya yang diutamakan. 9 customer relationship. Customer relationship penting juga kalau ada orang menanyakan tertentu, bisa juga customer relationship bisa macam-macam, ada by phone ataupun langsung face to face. Pada saat kita ketemu, si customer relationship juga akan meyakinkan untuk melakukan transaksi. 10 karena jaminan masa depan. Bisa juga orang membeli produk itu karena jaminan ke depan. Kayak contoh perumahan, jaminan masa depan, pasti naik harganya. Soalnya nanti ada jalan tol, ada ini, ada itu, sehingga akan Bapak beli sekarang, besok 1, 2, 3, 5 tahun, jual bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Misalnya. Itu adalah jaminan masa depan. Ke-11 adalah karena teknologi. Orang karena akhirnya kan semua orang melakukan teknologi, saya berkomunikasi dengan harus pakai Android, semua akhirnya mau nggak mau saya beli Android. Dulu masih BB, pindah ke Android. Kemudian juga karena performance kita, karena presentasi kita itu bisa meyakinkan orang sehingga orang akan menyukai. Performance. Nah, yang terkait dengan ini juga bisa kaitan antara branding dan performance. Misalnya mengasosiasikan, misalnya kita mau pasar kita adalah pasar anak bawah. Dulu itu ada misalnya antena ya itu kenapa brandingnya adalah si artisnya adalah si Mandra, ataupun misalnya sabun Lux itu kan khusus untuk orang artis, sehingga orang yang ingin jadi terlihat artis cantik dan sebagainya akhirnya beli Lux gitu. Karena kelembutannya dan sebagainya, jadi performance itu yang akan, makanya yang artis-artis Lux itu biasanya yang cantik-cantik, yang wah super branding tertentu. Dan begitu banyak lagi beberapa performance dari branding produk ini diasosiasikan pada satu artis tertentu. Nah, untuk itu ada perlu lakukan adalah melakukan strategi penetapan segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, image, sama branding. Jadi STPDIB ini dalam rangka untuk mempermudah tercapainya visi misi organisasi atau perusahaan tersebut dalam hal produk ya, menciptakan perolehan pasar yang diharapkan, memudahkan perencanaan marketing, dan juga mendorong perubahan internal untuk menyokong program marketing ke depan. Jadi ada segmentasi, ada targeting, positioning, diferensiasi, image, dan branding. Segmentasi adalah kelompok konsumen dalam golongan tertentu dalam tujuan agar perusahaan dapat memasarkan produk ke kalangan tersebut, sehingga perlu ada kejelasan dari segmentasi. Misalnya dari misalnya jenis kelamin, strata tertentu adalah merupakan kejelasan dari segmentasi. Karena dengan kita jelas konsumennya siapa, jadi kita tahu bagaimana caranya melakukan pendekatan ke segmen tersebut. Karena segmentasi dalam marketing adalah memungkinkan kita untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan kita. Kemudian mendapatkan input mengenai peta kompetisi. Jadi kompetisi kita, produk yang sesama satu jenis itu siapa aja yang main di pasar ini. Dan kemudian merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya. Dan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari segi unik dari yang berbeda, yang perbedaannya. Jadi segmentasi ini adalah sebuah target atau segmentasi atau kalangan kelompok tertentu ya, untuk
Nah, jadi adanya tadinya segmen tersebut, baru kita lebih detail lagi. Oke, kalau itu targetnya siapa? Anak sekolah kah? Anak apa gitu? Atau umur antara 25 sampai 30 kayak gitu. Ini targetnya penentuan target konsumen yang akan membeli produk kita. Targetnya adalah langkah selanjutnya dari segmentasi. Targetnya lebih menentukan secara detail siapa yang menjadi calon konsumen. Jadi sangat penting untuk menetapkan secara jelas peruntukan dari suatu produk yang akan dijual. Kalau tadi targeting adalah kejelasan target market kita, baru kita membahas mengenai positioning. Positioning kita sebagai apa? Atau adalah suatu usaha strategi yang dilakukan suatu perusahaan untuk menguasai benak konsumen. Agar dia perusahaan kita diingat sama mereka, itu kita harus memposisikan diri seperti apa. Atau salah satu faktor yang sangat menentukan untuk target pasar suatu perusahaan. Ya, kalau kita kejelasan positioning ini akan membantu berhasil mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Biasanya perlu ditawarkan oleh perusahaan, terus diingat dan dibeli secara terus-menerus. Contoh misalnya, segmentasi dari Lux ya, produk Lux sabun mandi itu, targetnya adalah misalnya menengah ke atas. Segmentasinya adalah menengah ke atas. Nah, targetnya siapa? Targetnya adalah yang memiliki misalnya bisa juga targetnya anak SMA ataupun atau wanita cantik karir yang kuat dan sebagainya, itu Lux ya. Berarti itu ke karir pet, punya karir yang bagus, wanita mandiri yang karirnya bagus. Kemudian kalau SMA enggak ya, berarti setelah lepas SMA, tapi yang memiliki motivasi karir yang bagus. Positioningnya sebagai apa? Bisa juga positioningnya sebagai menunjukkan supaya image-nya lebih kuat, lebih kepada memposisikan bahwa ini adalah sabun kecantikan. Sabun yang ingin memiliki paras yang cantik, ya dengan sabun Lux itu. Makanya agak lebih mahal. Kalau ini contoh yang lain ada air mineral dan lain-lain. Jadi positioning dalam peruntukannya untuk memperkuat posisi tawar kepada si pelanggan. Nah, kemudian diferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah suatu usaha, suatu perusahaan untuk membuat perbedaan terhadap perusahaan lain. Perbedaan tersebut dibuat agar perusahaan dapat menimbulkan ciri khas tersendiri yang berbeda dibanding dengan perusahaan lain. Bisa jadi karena diferensiasi produk berdasarkan keistimewaan. Kalau tadi kan diferensiasi, kalau contoh tadi sabun Lux itu, diferensiasinya adalah yang membedakan adalah misalnya si ini sangat lembut, kemudian wanginya wangi khas orang-orang yang sukses misalnya, sangat lembut. Nah, kemudian apalagi ya, sabunnya si covernya, kemasannya agak lebih mewah kelihatan, lebih bagus. Kemudian dan di situ ada wanita cantik yang ingin diasosiasikan terhadap si pelanggan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kita bisa kembangkan lagi diferensiasi ini bisa macam-macam. Diferensiasi produk, misalnya membedakan produk berdasarkan keistimewaan, kinerja sesuai daya tahan, kemudian untuk dipakai dalam desain. Kedua juga karena diferensiasi pelayanan. Bisa juga pelayanan berdasarkan kemudahan memesan, pengiriman, pemasangan, dan sebagainya. Kemudian diferensiasi personal, membedakan berdasarkan kemampuan kesopanan, kredibilitas, dan kejujuran. Ini diferensiasi dari personal. Jadi diferensiasi ini memiliki banyak risiko. Penerapan strateginya adalah bila konsumen hanya melihat sedikit nilai yang diciptakan karena diferensiasi, maka strateginya biaya rendah akan menggeser. Jadi kalau menyangkut persaingan bisnis, jika nilai yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan, misalnya karena misalnya nilainya terlalu sedikit, harganya murah,
Tapi kalau ada yang lebih murah lagi, udah langsung habis. Dan banyak lagi yang ini bisa dipelajari mengenai apa sih diferensiasi yang kita lakukan. Kalau misalnya kita lihat di restoran, contoh antara di Cirebon itu ada Pring Sewu sama kelapa manis ya. Kelapa manis atau ya kelapa manis itu di restorannya kan berbeda. Itu sangat unik. Kalau kelapa manis itu sangat eksotik. Terus kemudian orang yang datang ke sana juga orang yang bermobil, harganya juga lumayan mahal ya. Terus kemudian orang datang ke sana, orang yang pacaran tapi atau keluarga, tapi dia punya segmentasi yang di atas. Kalau Pring Sewu itu bisa juga tawarannya murah, tetapi parkirnya besar sekali, bisa bawa bis gitu ya. Artinya kan segmennya adalah para orang yang lagi liburan, yang bawa bis atur and travel yang main ke Cirebon, bisa nyimpan di situ untuk istirahat dan sebagainya. Itulah yang membedakan dua hal itu, sangat berbeda dengan pasar yang berbeda. Ya. Tadi terkait dengan itu perlu satu image. Apa sih image-nya? Citra yang ditawarkan dari setiap produk yang dihasilkan. Tadi image-nya, kalau sabun tadi looks itu adalah image-nya harus memiliki image bahwa sabun kecantikan. Itu adalah tagline dari image-nya sendiri. Dan banyak lagi yang lain, harus menciptakan satu image tersendiri supaya kita punya kelebihan yang bisa dilihat sama orang dan dipilih sama kita. Nah, ini ada contoh-contoh dari citra atau image itu sendiri, adalah citra bayangan. Citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasi. Jadi kalau kita gini, kalau dulu saya tuh pernah kerja di Sukovindo. Setiap lulusan Sukovindo atau orang yang kerja di Sukovindo terlihat bagus lah di kalangan, dianggap orang salah satu perusahaan BUMN yang di dalamnya banyak orang yang pintar gitu ya, artinya yang karena dia banyak di bidang konsultan, di bidang itu orang-orang yang bagus ya masuk ke situ. Itu kalau setelah lulus dari situ, itu selalu pasti banyak orang yang akan ngambilnya karena dia dari mana, dari Sukovindo, itu bagus. Jadi kalau kemana-mana, karena saya konsultan lepas, setelah dari situ saya selalu bilang bahwa saya dulu konsultan, saya kerja di Sukovindo, jadi ini Sukovindo, jadi dianggap orang Sukovindo. Padahal saya udah ngomong saya bukan, cuman dulu pernah di sana, jadi dianggap orang bagus. Yang contoh kalau di perbankan adalah orang Citibank. Orang yang pernah kerja di Citibank, keluar dari Citibank, itu pasti laku direkrut oleh orang-orang perbankan lagi yang di lain. Nah, itu adalah merupakan image. Begitu pula yang saya harapkan Untag juga gitu. Di mana dia keluaran dari Untag, Untag jadi bagus. Nah, ini pasti orangnya bagaimana. Nah, ini yang perlu harus kita perbaiki. Masih banyak di luaran sana ada yang tidak mempercayai, benar sampai menanyakan, menelpon ke kampus, benar nggak sih ini kuliah di sini gitu. Sampai begitu. Karena antara kerja pada saat dia bekerja di satu tempat, nah dengan dia orang kuliah apa enggak sih gitu kan, ini yang jadi akhirnya pertanyaan, tapi sertifikatnya sertifikat Untag nih. Nah, itu yang bukan banyak sih, ada beberapa kasus diskusi di ini begitu juga nih yang harus diperbaiki. Makanya kalian nanti ke depan lulus itu membawa nama Untag juga. Kalau misalnya kalian melakukan atau tidak sesuai, tidak profesional atau tidak sesuai dengan harapan yang lulusan dari Untag,
Tapi dia itu akan yang nama baik utangnya yang kena nanti. Kemudian ada juga citra berlaku saat ini adalah pandangan melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi atau perusahaan. Ya, ini pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Jadi current image yang saat ini berlaku. Jadi orang, misalnya image dari, misalnya Cirebon, image yang di banyak luar itu adalah, dia kota, misalnya kota, misalnya apa ya, kota ulama apa ya, kota, nah seperti itu adalah merupakan image yang dibangun. Ya. Terus ada lagi banyak, kota Bandung adalah kota kembang, misalnya. Itu adalah image yang berlaku saat ini. Citra yang diharapkan, nah ini baru yang ketiga ini citra yang diharapkan. Adalah citra atau image yang diharapkan ke depan. Saya mau jadi apa? Saya pengen dilihatkan seperti apa. Dan itu yang akan didengungkan kepada orang lain supaya image saya akan nyampe. Nah itu yang harus dilakukan oleh seorang marketing untuk membangun image harapan ke depan. Ya, mau terlihat seperti apa nanti ke depan. Itu yang harus dibangun, dirancang. Ada citra perusahaan, corporate image, yaitu citra yang melekat pada sebuah perusahaan. Atau citra majemuk. Jadi bisa banyak unit, banyak citra yang akan diorganize. Nah, terakhir adalah brand. Brand ini adalah satu beda dengan citra. Kalau citra lebih kepada image terhadap kesannya. Kalau branding ini memperkuat image, tapi dia dalam bentuk misalnya kalau BNI warnanya agak biru-biru kehijau-hijauan, itu biru apa ya, biru Tosca atau apa. Kalau ada biru itu ingatnya BNI gitu. Atau kita mau yang khas apa ya, branding itu bisa tidak perlu harus warna, atau dalam bentuk logo, atau dalam bentuk sesuatu yang bisa konotasinya ingatnya kepada satu merek tertentu. Makanya kalau branding itu penting juga, misalnya dari segi warna, dari segi huruf, logo, dari segi performance buku. Jadi branding ini bisa ditempel di berbagai bidang, termasuk di iklan, di macam-macam ya. Itu namanya branding. Jadi branding, merek adalah suatu nama, simbol, simbol, desain, gabungan dari keempatnya untuk mengidentifikasikan produk pada penjual atau membedakan dari produk yang lain. Atau branding atau merek. Suatu mampu untuk memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan dengan produk-produk yang lain, dirancang untuk memuaskan kebutuhan. Pak, kenapa sih ada sebuah perusahaan bisa mengganti branding? Bisa, karena branding itu sangat berperan dalam customer untuk menunjukkan bahwa organisasi sekarang sudah berbeda dengan yang lain. Perlu ada pergantian branding sehingga mempengaruhi pasar, mempengaruhi internal organisasi supaya dia memiliki keterbukaan baru, supaya dia bisa dirubah secara masif. Makanya untuk perubahan branding juga cukup mahal. Nah, ini adalah manfaatnya, banyak manfaatnya untuk terkait dengan branding. Oke, ini mungkin ini tinggal dibaca saja terkait dengan nilai budaya, kepribadian, pemakai, macam-macam. Ya, branding itu ada dua macam, branding perusahaan sama branding personal. Personal juga punya branding. Saya punya branding juga, personal secara branding. Kalau dulu pernah buat sebuah contoh, saya bikin personal branding saya waktu saya tinggal di Cirebon, membuat produk ikat khas Cirebon. Tiap hari saya pakai ikat terus ya, sehingga orang kenal Andri. Oh, Andri yang suka pakai ikat. Andri mana ya? Andri ikat. Oh, suatu hari saya ketemu teman saya,
di satu Jamblang gitu, di restoran Jamblang. Saya nggak pakai ikatnya ditaruh di meja makan. Teman saya, hei pak sini gitu, ibu bu sini. Pas ngeliat saya dia bingung, ini siapa, bengong aja kan. Kenapa dia bengong ya? Bu sini, dia bengong. Pas lihat, oh mungkin dia lupa. Saya kan selalu pakai ikat. Pas saya pakai ikat, saya bawa pakai ikat, Pak baru ingat dia. Oh Pak Andri. Jadi itulah branding, kekuatan branding itu bisa terhadap hubungan relationship dengan macam-macam. Oke, begitu aja mungkin dari saya terkait dengan branding. Mix marketing. Nah, ini lanjutan ya. Tadi perkembangan berikutnya adalah sebenarnya harus diterapkan di dalam mix marketing itu tadi. Ada 7, sekarang udah 7. Misalnya tadi ya, produknya kita harus kaji dulu. Produknya seperti apa, harganya, tempatnya di mana, atau sekarang udah begitu, tempat itu lebih kepada accessibility dari melalui internet bisa sekarang. Promosi, kemudian orang datang, orangnya, kemudian prosesnya, sama tampilan fisik. Ya, itu menjadi bagian dari mix marketing. Oke, begitu bahasan kali ini terkait dengan perencanaan pabrik, terutama bidang STPDIP dan mix marketing. Ada pertanyaan? Halo? Halo Pak. Tidak ada. Tidak ada Pak. Oke, begitu aja kuliah hari ini. Sampai ketemu hari Rabu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.